Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Pernahkah Ibu dan Bapak merasa memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut? Menurut KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan sesama manusia. Ketika Ibu dan Bapak membahas tentang membangun hubungan positif sesama manusia, apa yang terlintas di pikiran? Mungkin kata ini yang akan muncul, yaitu penerimaan, memahami, dan empati. Ya, benar. Keseluruhan rangkaian ini akan membentuk hubungan positif sesama manusia. Ketika pendidik dan pemimpin satuan pendidikan berusaha untuk menerima keadaan, memahami posisi, dan berempati atas segala kerumitan yang dialami keluarga, maka disitulah hubungan positif antara satuan pendidikan dan keluarga tercipta. Keluarga merasa tidak menanggung beban hidup sendirian dan satuan pendidikan hadir sebagai pendukung. Begitu juga sebaliknya. Ibu dan Bapak mungkin pernah menjumpai berbagai macam kondisi dan permasalahan yang dialami keluarga dan murid, seperti orang tua yang terpaksa bekerja hingga larut malam sehingga tidak dapat memantau perkembangan anaknya. Murid yang diasuh oleh sanak saudara karena keberadaan keluarga yang tidak utuh. Orang tua yang kesulitan memahami tugas yang disampaikan pendidik. Hambatan belajar murid karena adanya kebutuhan khusus secara fisik maupun psikologis. Perilaku murid yang tidak sesuai kesepakatan di kelas karena tidak ada yang memperhatikan di rumah. Kesulitan murid dalam mengelola kegiatan akademik dan non-akademik. Apa yang dapat kita lakukan sebagai pendidik yang berempati pada keluarga? Selamat siang, Bu. Saya Pak Wibowo, Kepala Sekolah Kuncup Mekar. Apa benar ini orang tua dari Martin, murid kelas 6? Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Saya sebenarnya ingin bertanya tentang kabar Martin. Menurut catatan, sudah seminggu ini Martin tidak hadir di sekolah. Saya khawatir karena tidak ada kabar tentang Martin. Kalau boleh tahu, ada kondisi apa ya dengan Martin? Oh, iya, Pak. Maaf ya, Pak. Martinnya sedang latihan taekwondo, Pak. Ya, beberapa hari terakhir ini, Martin memang sedang ikut latihan intensif karena dia akan mewakili kabupaten dalam kompetisi olahraga taekwondo, Pak. Saya malah lupa untuk mengabari ke wali kelasnya. Karena seminggu terakhir ini, saya juga memang sedang ada pekerjaan, Pak, di luar daerah. Oh, seperti itu ya, Bu. Wah, kami bangga dengan pencapaian yang diperoleh oleh Martin, Bu. Ternyata Martin punya bakat yang luar biasa dalam bidang olahraga taekwondo. Tapi ngomong-ngomong, Ibu juga sibuk ya dengan pekerjaan Ibu? Ya, begitulah, Pak. Maaf ya, Pak, sekali lagi. Ya, tidak apa, Bu, jika kondisinya demikian. Kira-kira ada hal yang dapat kami bantu, Bu, agar proses belajar Martin di rumah berjalan lancar? Jadi Martin bisa tetap belajar
meskipun dia harus melakukan latihan yang intensif. Mungkin saya izin Pak untuk sebulan ini biar Martin fokus dulu di latihan. Karena memang sebenarnya Martin sangat menyukai olahraga taekwondo Pak. Atau kalau memungkinkan, Martin diberikan tugas tambahan begitu Pak. Sembari saya juga nanti carikan guru pendamping untuk menemani Martin di rumah. Untuk dia mengejar ketertinggalan pelajarannya Pak. Ya, jadi pada dasarnya Bu, kami begitu bangga dengan apa yang dicapai oleh Martin. Nah, mengenai pertanyaan Ibu tadi, saya akan segera berkonsolidasi dengan wali kelas Martin, Bu. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak atas perhatiannya. Saya pastikan saya akan mendampingi Martin selama belajar di rumah Pak. Ya, sama-sama Bu, sama-sama. Jadi, saya akan sangat senang jika Ibu ikut menemani proses belajar Martin di rumah. Nah, bagaimana kalau Ibu saya undang datang ke sekolah? Kita bisa bersama-sama berdiskusi dengan wali kelas Martin untuk menetapkan strategi macam apa yang dapat diterapkan ketika Martin sedang melakukan latihan intensif. Boleh Pak. Saya pastikan saya akan hadir. Karena saya memang sebenarnya sangat butuh bimbingan untuk mendukung pembelajarannya Martin selama dia proses pelatihan sebulan ini Pak. Ketika satuan pendidikan hadir di tengah-tengah keluarga, menerima kondisi keluarga, dan mencoba memahami posisi keluarga, maka disitulah hubungan positif terbangun. Jika satuan pendidikan hadir dan menunjukkan empati kepada keluarga dengan segala kondisi yang ada, maka hubungan positif dan rasa percaya dari pihak keluarga pun tercipta. Tombak keberhasilan kegiatan ini adalah keluarga dan sekolah yang mau terlibat untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Pada akhirnya, pihak keluarga pun akan semakin percaya pada satuan pendidikan dan bersemangat untuk berkolaborasi dalam memberikan yang terbaik kepada murid.